Sekarang ku datang padamu, sucikan aku sekarang di dalam darah-Mu. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, ambillah waktu yang singkat ini untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Bacaan pelajaran sekolah Sabat kita hari Kamis 18 Juni judulnya Menghadapi Kesulitan secara Alkitabiah dan Berdoa. Bacalah Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11, 8 ayat yang ke-35, 15 ayat yang ke-15 dan 16. Apakah yang dilakukan oleh para rasul dan anggota gereja mula-mula ketika mereka dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sulit? Mengapakah Alkitab masih merupakan sumber terbaik untuk penafsirannya sendiri? Mari kita dengarkan lebih lanjut. Pelajaran ini mengatakan, jawaban terbaik untuk kesulitan-kesulitan Alkitab ditemukan di dalam Alkitab itu sendiri. Masalah ini paling baik ditangani ketika dipelajari dengan mempertimbangkan keseluruhan Alkitab, yang gantinya kita hanya melihat satu ayat dari ayat yang lainnya, atau kita melihat keseluruhan Alkitab itu. Sesungguhnya kita harus menggunakan Alkitab untuk kita membantu memahami Alkitab itu. Belajar menggali kebenaran-kebenaran besar yang terdapat dalam Alkitab adalah salah satu hal yang penting yang dapat kita lakukan. Jika Anda tidak mengerti satu bagian dari kitab suci, cobalah untuk mengumpulkan beberapa terang dari bagian-bagian Alkitab lainnya yang berhubungan dengan pokok-pokok masalah yang sama. Selalu berusaha menemukan pernyataan Alkitab yang jelas untuk menjelaskan ayat-ayat yang kurang jelas. Sangat penting untuk tidak menggelapkan dan mengaburkan pernyataan Alkitab dengan membawanya pada bagian-bagian yang sulit dipahami. Daripada pergi ke sumber-sumber di luar Alkitab atau filsafat atau sains untuk menjelaskan makna Alkitab itu, sebaiknya kita membiarkan ayat Alkitab itu sendiri yang membukakan maknanya bagi kita. Telah dikatakan bahwa dengan berlutut kita benar-benar melihat kesulitan dari perspektif yang baru. Karena dalam doa, kita menandakan bahwa kita membutuhkan bantuan ilahi dalam menafsirkan dan memahami kitab suci. Dalam doa, kita mencari pencerahan pikiran melalui Roh Kudus, yaitu roh yang sama dengan mengilhami para penulis Alkitab. Dalam doa, motif kita dibentangkan dan kita menceritakan kepada Tuhan mengapa kita ingin memahami apa yang kita baca. Dalam doa, kita meminta Tuhan untuk membuka mata kita pada firman-Nya dan memberi kita roh yang rela untuk mengikuti dan melakukan kebenarannya. Ini sangat penting. Ketika Allah membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya dalam menjawab doa-doa kita, Dia tidak akan bertentangan dengan apa yang telah dinyatakannya dalam Alkitab. Tuhan akan selalu selaras dengan Alkitab, mengukuhkan serta membangun di atas apa yang telah Dia ilhamkan kepada para penulis Alkitab dalam berhubungan dengan kita. Pertanyaannya pada kita pada malam hari ini, bagaimanakah doa membawa Anda masuk ke dalam kerangka berpikir yang benar untuk dapat lebih memahami dan mematuhi firman Allah? Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat kita pada malam hari ini. Melalui pelajaran ini, kita dapat mengerti hanya dengan kita berdoa, meminta petunjuk daripada Tuhan, menginsapi kita melalui Roh Kudus-Nya, kita akan benar-benar mengerti akan maksud Tuhan di dalam firman-Nya melalui Alkitab. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.